Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini, para pemirsa. Ya, kita lihat bahwa di hadapan koalisi Pak Jokowi mengatakan tingkat kepercayaan ke pemerintah naik. Alhamdulillah, harus kita syukuri bahwa rakyat semakin percaya kepada pemerintah, dan ini harus betul-betul kita tingkatkan lagi agar penanganan pandemi, ya, ekonomi dan lain sebagainya semakin bisa berhasil sukses di kedepannya. Amin, amin ya robbal alamin. Presiden Joko Widodo berbicara di depan para pimpinan partai politik koalisi. Dia menyampaikan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah mengalami kenaikan, ya. Sebagaimana diketahui, pertemuan antara Jokowi dengan para pimpinan parpol koalisi berlangsung di Istana Negara pada Rabu 25 Agustus kemarin. Rekaman video pertemuan diunggah kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden pada hari ini, yaitu hari Sabtu 28 Agustus 2021, ya. Pak Jokowi menyampaikan perkembangan penanganan pandemi COVID-19, masalah ekonomi, dan juga soal kepercayaan publik terhadap pemerintahannya. Saya baru melihat minggu terakhir indeks kepercayaan pemerintah itu juga naik. Dari 97,6 menjadi 115,6, kata Jokowi yang berkemeja batik dan bermasker coklat, ya. Ini pemirsa sangat bagus sekali karena ketika pemerintah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, kemudian masyarakat semakin yakin, semakin percaya, ini tingkat kepercayaan ke pemerintah naik. Ya, kita doakan mudah-mudahan Pak Jokowi dan pemerintahnya semakin bagus lagi dalam melayani rakyat dan masyarakat Indonesia. Pak Jokowi menyampaikan, sembari memperlihatkan kurva-kurva pergerakan tingkat kepercayaan publik, terlihat bahwa indeks perbaikan ekonomi juga naik dari 108,7 menjadi 118,6. Indeks stabilitas harga dari 97,6 naik menjadi 113,4. Artinya ada optimisme, arahnya positif. Tapi kita juga harus berada pada posisi kehati-hatian, kewaspadaan, karena memang sekali lagi sulit dihitung dan sulit dikalkulasi, kata Pak Presiden Jokowi. Para pimpinan parpol koalisi menyimak. Ada Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri, ada Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto, ada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum P3 Suharso Monoarfa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, hingga yang terbaru ada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Tanpa mencopot masker, masing-masing pimpinan partai politik kemudian mendapat kesempatan, ya, berbicara setelah Pak Jokowi menyampaikan keterangannya. Terlihat dari video, pertemuan ini banyak membicarakan soal ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19. Para pemirsa, berita ini justru membantah, ya, beredar, ya, kabar-kabar yang beredar bahwa rakyat sudah tidak percaya lagi, kemudian kepuasan masyarakat turun dan lain sebagainya. Jelas bahwa di dalam kurva-kurva tadi, ya, bahwa jelas Pak Presiden Jokowi melihat, ya, ini kan disurvei semuanya Indonesia karena Pak Jokowi kan Pak Presiden, ya, jadi punya datanya secara lengkap, bahwa tingkat kepercayaan masyarakat ke pemerintah itu naik. Artinya bahwa masyarakat itu semakin yakin, semakin percaya kepada Pak Jokowi dan pemerintahannya dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah misalnya pandemi COVID, ekonomi dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Penting sekali, ya, karena apa? Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, ini menyangkut sesuatu yang kalau kita lihat, ya, bagaimana tingkat kepuasan masyarakat ini menjadi indeks tolak ukur bagaimana pemerintah, ya, apakah bagus atau tidak. Ketika ini masyarakat semakin percaya, tingkat kepercayaan pemerintah semakin tinggi, ya, kita lihat bahwa vaksinasi di mana-mana, ya, berbondong-bondong masyarakat ikut dalam program vaksinasi, bahwa masyarakat betul-betul percaya kalau semuanya sudah gotong royong, saling membantu, maka insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengakhiri pandemi ini secepat mungkin. Amin ya rabbal alamin. Dari sisi ekonomi juga, para pemirsa, kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Ibu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa indeks ekonomi kita meningkat, ya, dibandingkan dengan kuartal yang sama dengan 2020 tahun kemarin. Ini menandakan bahwa mudah-mudahan sektor ekonomi akan terus bergerak, sektor kesehatan juga semakin membaik. Maka, ya, kita masih pandemi, kita harus hati-hati tetap, ya, kita harus hati-hati tetap. Tapi di sisi lain, ya, bahwa
ketika masyarakat sudah percaya kepada pemerintah, pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, kepada warga negara, kepada seluruh bangsa Indonesia, maka mudah-mudahan ini menjadi sinyal yang positif. Kita bisa optimis ya, kita bisa optimis bahwa Indonesia akan bisa menjadi negara yang besar dan bisa mengatasi pandemi ini. Intinya apa para pemirsa, kita harus percaya betul, yakin kepada pemerintah dengan menaati apa yang dihimbau, diatur oleh pemerintah, sehingga kita benar-benar bisa satu istilahnya kita bisa satu gelombang, bisa satu arah, sehingga ini benar-benar ya kita lihat ya, alhamdulillah di daerah-daerah yang awalnya PPKM level 4 sudah turun kepada level 3 ya, bor atau keterisian rumah sakit itu sudah semakin menurun ya, dan mudah-mudahan ini bisa, saya menyaksikan sendiri kalau ketika rumah sakit penuh itu ketika kita berobat tapi bukan COVID itu ya susahnya minta ampun, dan wah bahaya ini kalau kemudian ya ini mudah-mudahan tidak terjadi pada kita semua ya. Saya kemarin sempat nganter ya seseorang ke rumah sakit dan bukan COVID ya, tapi karena gejala atau penyakit atau sakit yang lain, dan di IGD penuh itu udah aduh lah ngeri. Maka mudah-mudahan ini ya dengan adanya vaksinasi dan lain sebagainya ini justru membuat kita semua ya ikuti aja vaksin yang apa saja, ikuti saja ya, dan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan sehatnya masyarakat. Dan terima kasih pada pemerintah Pak Jokowi sudah memberikan pelayanan terbaik. Kita dukung terus ya, kita dukung terus ya, dan mudah-mudahan ya semuanya semakin membaik dari sektor pendidikan ya, mudah-mudahan bisa tatap muka lagi, ekonomi bisa bergeliat kembali, dari sisi kesehatan, dari sisi semacam-macam dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa semakin membaik. Amin, Allahumma amin. Terima kasih para pemirsa. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.